Indonesia adalah negara yang besar dengan mimpi besar dan tekad yang kuat untuk memastikan bahwa kekuasaan selalu berada di tangan rakyat. Konstitusi yang kita miliki yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menjadi fondasi awal sejak kemerdekaan. Namun, seiring perjalanan waktu, kebutuhan bangsa mulai berubah, tantangan semakin kompleks, dan hukum dasar pun harus menyesuaikan diri. Disinilah amandemen Undang-Undang tahun 1945 menjadi sebuah keharusan, bukan untuk mengubah jati diri bangsa, tetapi untuk menyempurnakannya. Mengapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 perlu diamandemen? Jawabannya terletak pada kondisi politik dan ketatanegaraan sebelum tahun 1998. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang tahun 1945 disebut sebagai konstitusi yang singkat dan fleksibel. Tetapi fleksibilitas itu justru membuka peluang kekuasaan yang sentralistik dan tidak terkendali. Presiden terpilih tanpa batas periode, kekuasaan legislatif dan yudikatif lemah, hak asasi manusia belum terjamin secara tegas, dan rakyat tidak memiliki kekuasaan yang besar. Pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah perubahan konstitusi yang disahkan pada 19 Oktober tahun 1999 dengan tujuan utama. Amandemen ini mengubah 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21, dan membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode atau 5 tahun setiap periode. Fokus dan tujuan utama yang pertama, membatasi kekuasaan presiden, yaitu menyeimbangkan kekuasaan eksekutif atau presiden dan legislatif atau DPR setelah periode sebelumnya di mana presiden dianggap terlalu kuat dalam pembentukan undang-undang. Kedua, penguatan peran DPR, yaitu memberikan peran DPR yang lebih besar dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan demokrasi, yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan memperjelas pembagian kekuasaan dan membatasi masa jabatan presiden. Amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 September 2020 yang menegaskan struktur negara hukum yang jelas. Perubahannya mencakup pembagian kewenangan dari pusat pada daerah, penegasan fungsi DPR serta penguatan prinsip negara. Dampaknya, daerah mendapatkan otonomi yang lebih luas dan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah semakin kuat. Tahukah kalian bahwa amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan salah satu titik paling penting dalam sejarah demokrasi Indonesia? Perubahan ini terjadi dalam sidang umum MPR tahun 2001. Lebih tepatnya lagi, tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dalam sidang ini terjadi revisi besar-besaran di mana 23 pasal diubah dan 3 bab baru ditambah. Dan inilah yang paling mengubah wajah politik kita, di mana Indonesia resmi menetapkan sistem presidensil dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan untuk pertama kalinya rakyat benar-benar mempunyai hak untuk memilih pemimpin bangsanya sendiri tanpa melewati MPR. Ini merupakan lompatan besar menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Dampaknya teman-teman itu sangat luar biasa, di mana rakyat ini punya suara langsung untuk memilih pemimpin nasionalnya, dan ketika perselisihan politik terjadi, semuanya itu bisa diselesaikan dengan hukum itu sendiri. Nah, amandemen ini bukan hanya sekedar pembahasan mengubah pasalnya saja, tapi juga fondasi baru bagi demokrasi Indonesia untuk lebih terampil lagi, untuk lebih
akuntabilitas dan lebih berpihak pada. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen ini merupakan hasil dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 11 Agustus 2002. Amandemen ini menyempurnakan seluruh struktur ketatanegaraan negara. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Dia hadir untuk mewakili kepentingan daerah. Pengelolaan keuangan negara diperketat dan proses pembentukan undang-undang dibuat lebih jelas. Dampaknya, kekuasaan tidak lagi berkumpul di satu lembaga dan prinsip check and balance dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan. Empat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahan teks. Ini adalah langkah besar bangsa Indonesia dalam menuju demokrasi yang lebih matang, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat. Dengan memahami sejarah ini, kita belajar menjaga masa depan demokrasi.